warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andela Sari dengan NIM 2202010034. Prodi D3 Keperawatan, Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riyadh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Pasien Safety dengan judul yaitu Nursing Health. Dosen pengampu Nur Isnaniar SCAP NCAP. Baik, apa sih pengertian dari nursing health? Yaitu menurut Leifer dan Clark, dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memandang pada tingkat pelayanan kesehatan yang akan diberikan, yaitu yang pertama health promotion, yaitu promosi kesehatan, merupakan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan melalui peningkatan kesehatan. Yang kedua yaitu specific protection, yaitu pelindungan khusus, merupakan masyarakat terlindung dari bahaya atau penyakit tertentu. Yang ketiga yaitu early diagnosis and prompt treatment, yaitu diagnosa dini dan pengobatan segera. Sudah mulai timbul gejala penyakit dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya yaitu nursing health pada body alignment. Prinsip body alignment yang pertama yaitu keseimbangan dapat dipertahankan jika line of gravity melewati dan base of support. Yang kedua yaitu the base of support lebih luas dan pusat gravity lebih rendah, kestabilan dan keseimbangan lebih besar. Yang ketiga yaitu jika line gravity berada di luar pusat dari base of support, energi lebih banyak digunakan untuk mempertahankan keseimbangan. Yang keempat yaitu the base of support yang luas dan bagian-bagian dari body alignment baik akan menghemat energi dan mencegah kelelahan otot. Yang kelima yaitu perubahan dalam posisi tubuh membantu mencegah ketidaknyamanan otot-otot. Yang keenam, body alignment yang jelek dalam waktu yang lama dapat menimbulkan rasa nyeri, kelelahan otot, dan kontraktur. Yang ketujuh, karena struktur anatomi individu berbeda, maka intervensi keperawatan harus secara individual dan sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Yang kedelapan yaitu memperkuat otot-otot yang lemah. Faktor yang mempengaruhi body alignment. Yang pertama yaitu gravity, adalah interaksi timbal balik antara tubuh dan bumi. Yang kedua, postur refleks dan opposing muscular group, action dari otot postur yang terus menyokong seseorang pada posisi tegak melawan gravity. Yang ketiga, struktur anatomi individu yang berbeda. Latihan untuk meningkatkan body alignment yang baik yaitu dengan cara berenang dan berjalan. Body alignment yang baik dapat meningkatkan fungsi tangan yang baik. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah energi yang digunakan untuk mempertahankan keseimbangan. Yang kedua, mengurangi kelelahan. Yang ketiga, memperluas ekspansi paru. Yang keempat, meningkatkan sirkulasi renal dan fungsi gastrointestinal. Body alignment yang buruk dapat mengurangi penampilan individu dan mempengaruhi kesehatan, dapat mengarah pada gangguan. Nursing health pada nutrisi. Peran perawat dalam membantu pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien sangat diperlukan. Tujuan penelitian mengidentifikasi peran perawat dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien. Makan memiliki peran yang sangat penting terhadap kehidupan manusia, antara lain untuk memelihara kesehatan tubuh, perawatan penyakit, dan penyembuhan penyakit. Peran perawat sebagai koordinator dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Peran perawat sebagai koordinator dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien didapatkan lebih dari 50% yaitu kurang. Hal ini menunjukkan adanya sikap pasif perawat terkait dengan penentuan diet pasien. Perawat menjalankan peran sebagai koordinator
Perawat dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama yaitu mengkoordinasi seluruh pelayanan keperawatan, mengatur tenaga keperawatan yang akan bertugas, mengembangkan sistem pelayanan keperawatan, memberikan informasi tentang hal yang terkait dengan pelayanan keperawatan pada sarana kesehatan. Peran perawat sebagai kolaborator dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Peran perawat sebagai kolaborator dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien didapatkan sebagian besar yaitu kurang. Hal ini menunjukkan adanya sikap pasif perawat dalam berkolaborasi dengan tim medis lain terkait penentuan diet pasien. Perawat bekerja sama dengan tim kesehatan lain dan keluarga dan menentukan rencana maupun pelaksanaan asuhan keperawatan guna memenuhi kebutuhan klien. Peran perawat sebagai konsultan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi. Peran perawat sebagai konsultan dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien didapatkan sebagian besar yaitu kurang. Hal ini menunjukkan perawat kurang dalam memberikan konsultan kepada pasien atau keluarga. Peran konsultasi dibebankan pada ahli gizi di ruangan. Perawat berperan dalam membantu individu untuk memahami dan mengintegrasikan makna kehidupan saat ini sambil memberikan bimbingan dan dorongan untuk melakukan perubahan. Nursing help pada istirahat tidur. Istirahat merupakan keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Namun tidak berarti tidak melakukan aktivitas apapun. Duduk santai di kursi empuk atau berbaring di atas tempat tidur juga merupakan bentuk istirahat. Sebagai pembanding, klien atau orang sakit tidak beraktivitas tapi mereka sulit mendapatkan istirahat. Sebegitu pula dengan mahasiswa yang selesai ujian, merasa melakukan istirahat dengan jalan-jalan. Oleh karena itu, perawat berperan dalam menyiapkan lingkungan atau suasana yang nyaman untuk beristirahat bagi klien atau pasien.